pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini, kita akan bersama belajar tentang tema pengorbanan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, tentu kalian pernah mendengar kata berkorban atau pernah melihat sendiri orang yang berkorban. Kira-kira menurut anak-anak, apa itu berkorban? Nah, mari kita melihat arti dari kata berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu arti yang pertama, menyatakan kebaktian atau kesetiaan, itu tanda bakti. Arti yang kedua, menjadi korban, menderita rugi dan sebagainya. Dan arti yang selanjutnya, memberikan sesuatu sebagai korban. Nah, dari pengertian-pengertian ini bisa kita maknai bahwa berkorban itu adalah melakukan sesuatu atau merelakan sesuatu untuk hidup orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Dalam pengertian lain, berkorban berarti merelakan, yang pertama waktu, merelakan tenaga, merelakan pikiran, merelakan materi, harta benda atau uang kita demi untuk menolong atau melakukan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 mengingatkan kepada kita, sabdanya demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memberikan nyawa atau hidup kita demi untuk mewujudkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman, sahabat, keluarga kita adalah bentuk pengorbanan yang paling besar yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ini juga sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus merelakan nyawanya menjadi tebusan untuk membebaskan kita, orang-orang yang dikasihinya, dari kuasa dosa. Jadi Tuhan Yesus tidak sekedar ngomong, tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana berkorban bagi orang lain. Nah, bagaimana seseorang dapat melakukan pengorbanan atau berkorban bagi orang lain? Mereka harus memiliki dasar atau fondasi. Ada 3 fondasi yang utama di dalam sebuah pengorbanan, yaitu yang pertama didasarkan pada kasih, yang kedua didasarkan pada ketulusan, dan ketiga didasarkan pada kerendahan hati. 3 hal inilah yang menjadi fondasi bagi kita untuk dapat melakukan pengorbanan atau berkorban bagi orang lain. Tanpa ketiga hal ini, maka yang terjadi, yang kita lakukan adalah justru bukan sesuatu yang baik. Mungkin sesuatu yang justru kita lakukan dengan pamrih, mengharapkan imbalan, atau bahkan tanpa kasih, ketulusan, dan kerendahan hati. Malah kita justru mengorbankan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri atau demi keegoisan diri kita. Sekarang mari kita lihat bersama bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang kita tahu dan kita imani bersama bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Allah di dalam kemuliaannya, di dalam tahtanya di kerajaan surga, rela
untuk turun ke dunia, meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan tahtanya demi untuk mengasihi kita. Dia rela berinkarnasi menjadi manusia, ya, demi untuk mewujudkan kasih-Nya kepada kita. Di dalam kemanusiaannya, ya, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ketika manusia sedih, ya, mengalami keputusasaan, mengalami kelaparan, kesakitan, dan sebagainya, Tuhan Yesus merasakan dan mengalaminya sendiri. Bahkan Tuhan Yesus rela menanggung kesalahan dan dosa kita dengan mati di kayu salib. Kematian adalah puncak dari penderitaan yang dialami oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus hadir di sana. Dia mengalami kematian kita, dan Dia telah mengalahkan kematian itu demi untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita, umat manusia yang dikasihinya. Mari kita lihat peristiwa salib atau peristiwa penderitaan Tuhan Yesus, tahapan-tahapan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Penderitaan yang pertama kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus berdoa dengan perasaan yang sedih dan gentar, bahkan sampai meneteskan peluh darah karena saking gentarnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Dia mau menderita bagi kita. Penderitaan yang kedua yaitu terjadi setelah ditangkap, Ia diludahi, ditinju, dan dipukul. Bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 26 ayat 67. Penderitaan yang ketiga tidak hanya diludahi, ditinju, dan dipukul, tetapi Tuhan Yesus juga dibelenggu, bahkan diadili di hadapan Pontius Pilatus sebagai orang yang bersalah. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa, tetapi Dia diadili demi untuk kita. Penderitaan yang keempat, Tuhan Yesus disesah dan diserahkan untuk disalib. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah dan tidak berdosa. Pontius Pilatus tahu benar bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi orang-orang menghendaki supaya Ia disalib. Penderitaan yang kelima, bagian Yesus ditanggalkan dan Dia dipasangi mahkota duri di kepalanya. Pakaian yang ditanggalkan berarti orang ditelanjangi. Ditelanjangi berarti harga diri, martabatnya sebagai manusia telah direndahkan dan tidak ada artinya di hadapan orang banyak. Penderitaan keenam, Tuhan Yesus harus memanggul salibnya sampai ke Bukit Golgota. Bukan sekedar kayu salib itu yang berat, tetapi orang-orang di sekitarnya yang hanya menonton, mengolok-olok, dan memaki Tuhan Yesus. Itu adalah penderitaan yang juga amat berat, ya, menyakiti hatinya sebagai sesama manusia. Penderitaan yang ketujuh, Ia disalib. Kaki dan tangannya dipakukan di kayu salib itu. Betapa menyakitkannya paku itu menghujam tangan dan kakinya. Bahkan penderitaan yang kedelapan,
Ia tergantung di salib itu, ditonton banyak orang, penuh luka, dicaci, dimaki. Penderitaan yang ke-9, Tuhan Yesus merasa sendiri, ditinggalkan. Maka ia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena orang yang disalibkan itu tandanya orang yang ditinggalkan atau ditolak oleh Allah dan juga ditolak oleh sesama manusia. Makanya digantung, tidak ada berpijak di bumi, juga tidak berpijak di langit. Penderitaan yang ke-10 yang adalah puncak penderitaannya, ketika ia mengatakan sudah selesai, ia masuk ke dalam penderitaan yang paling dalam, yaitu kematian. Tuhan Yesus masuk ke alam kematian, merasakan kesendirian dan kengerian yang dialami oleh manusia. Di sana Tuhan Yesus berjuang untuk membebaskan kita, mengalahkan kuasa maut, sehingga kita memperoleh kehidupan bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, maka kita pun dibangkitkan bersama dengan Dia. Kuasa maut, penderitaan yang paling ngeri, itu tidak akan menyentuh kita lagi. Mari kita lihat tanda keajaiban ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tanda yang pertama, langit gelap dari pukul 12 sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Yang kedua, tirai bait Allah terbelah. Tidak ada lagi sekat antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus, yang berarti bahwa tidak ada lagi sekat yang membatasi antara kita dengan Allah. Yang ketiga, terjadinya gempa, kuburan terbuka, dan orang kudus bangkit dari kematiannya. Ini adalah tanda-tanda keajaiban yang terjadi ketika kematian Tuhan Yesus. Peristiwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ketika ia mati di kayu salib memberikan makna kepada kita, yaitu makna salib bagi orang percaya. Yang pertama adalah bahwa salib menjadi tanda penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita dari kuasa dosa. Yang kedua, salib bermakna bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada lagi sekat yang membatasi antara kita dengan Allah. Yang ketiga, salib bermakna bahwa kita telah dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Salib menunjukkan bahwa ada pengharapan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa beriman, percaya akan kasih pengorbanannya, maka orang itu diselamatkan.